Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan kitab Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 4, yaitu pelajaran yang ke-112. Halaman 241 hingga 249. Ia akan membahas satu tajuk yang cukup menarik, yaitu gambaran titian Siratal Mustaqim di dunia ini. Semua kita tahu titian Siratal Mustaqim adalah jembatan yang akan menghubungkan manusia dari mauqif, yaitu tempat mereka berdiri di padang mahsyar, dengan syurga. Orang yang setelah ditimbang amalannya, dihisab di padang mahsyar, tidak langsung masuk syurga, tidak. Tidak langsung masuk neraka, tidak. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka perlu meniti satu jembatan. Jembatan itu namanya Siratal Mustaqim. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan titian Siratal Mustaqim itu di dunia, bukan di akhirat. Maka muncullah tajuk gambaran atau perumpamaan titian Siratal Mustaqim di dunia, bukan di akhirat. InsyaAllah apabila kita penuhi syarat-syarat titian Siratal Mustaqim di dunia, mudah bagi kita untuk meniti Siratal Mustaqim di akhirat. Ini hanya perumpamaan. Kita perlu tahu, sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, banyak tamsilan, banyak perumpamaan. Itu sebabnya kita dapati di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi berbangsa Arab, yang mula-mula umatnya adalah bangsa Arab,
Maka dalam Quran sungguh banyak tamsilan-tamsilan atau perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan supaya mudah difahami. Sebab masyarakat Arab memang sudah menjadi tradisi mereka banyak membuat perumpamaan. Sebagai contoh, orang Arab bila hendak menyebut orang itu luas ilmunya, mereka hanya menyebut anta kal bahar. Engkau bagaikan samudra luas. Engkau bagaikan lautan. Maknanya sebagaimana luasnya lautan tak nampak tepian, macam itulah gambaran luasnya ilmu seseorang. Anta bahr. Kalau hendak menggambarkan orang itu bengis, panas barang, garang, orang Arab menyebut anta asadun, anta kal asad, kau bagaikan singa, kau bagaikan harimau. Macam itulah lebih kurang. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 5 surat Al-Jumu'ah. Perumpamaan antara orang-orang yang diberi Allah Al-Kitab, lalu mereka tidak mengamalkan kitab itu untuk dijadikan pedoman, tak mau. Mereka taubahnya seperti keledai yang membawa buku-buku yang tebal. Dibawa ke mana-mana buku tersebut. Di atas punggungnya, di atas pundaknya. Tapi keledai sendiri tidak faham dan tidak mengerti. Apalagi sampai mengamalkan isi kitab-kitab yang dibawanya ke hilir kemudi. Kal himari yahmilu asfara. Walaupun perumpamaan itu pada asalnya untuk orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang diturunkan Taurat, tapi tidak mengamalkan isi kandungan Taurat, pada asalnya, tapi kata ulama tafsir, ia juga adalah sindiran kepada orang Islam yang membawa Al-Quran ke hilir kemudi, malah kadang-kadang dijunjung karena memuliakannya, tapi sedikit pun tidak faham Quran yang dia bawa dan junjung itu. Ustaz macam menyindir saja, Ustaz. Memang pun berapa banyak orang Islam baca Quran dengan tarannum, gaya, tapi fahamnya tidak. Lebih kurang keledai lah tu. Lihat ayat 5 surat Al-Jumu'ah. Tapi alhamdulillah bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang setia dengan majlis ilmu seperti tafsir, hadis Nabi, akidah, al-asma'ul husna, kita bukan keledai. Kita sedang berusaha untuk memahami Al-Quran. Sebagaimana tadi malam Ustaz ada sebut, kemampuan seseorang menjawab soalan mukar wa nakir dalam kubur sangat erat hubungannya dengan Al-Quran yang dia baca, yang dia fahami dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Besar kemungkinan dia boleh jawab semua soalan mukar wa nakir. Dengar balik kuliah malam tadi. Di bawah tajuk
terpedaya dengan syahwat. Hadirin dan hadirat, kita berbalik kepada topik. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan titian siratal mustaqim di akhirat dengan titian siratal mustaqim di dunia ini. Nabi buat perumpamaan. Ustaz bacakan hadis panjang. Derjatnya hasan sahih. Riwayat Imam Ahmad ibnu Hanbal. Anin Nawasi bin Sam'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz terjemahkan sedikit demi sedikit. Dari Nawas bin Sam'an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Apa sabda baginda? Daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqima wa ala jambatai sirat suran fihima abwabun mufattaha wa ala al-abwabi suturun murkha wa ala babi sirati da'in yaqul ya ayuhan nas udkhulu sirata jami'a wala tata'awwaju wada'in yad'u min fawqi sirat fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an min tilka al-abwab qala wayhak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu fasiratul islam wasuran hududullah wal abwabul mufattaha maharimullah ta'ala wa dhalika ad-da'i ala ra'si sirat kitabullah wa ad-da'i min fawqi wa'izullah fi qalbi kulli muslim. Coba dengar apa kata Nabi. Allah membuat perumpamaan tentang siratal mustaqim. Kata Nabi, memberitahu kepada Nabi, Allah membuat perumpamaan siratal mustaqim di dunia ini. Jalan lurus itu siratal mustaqim, dia ada dua pagar. Kanan dan kiri ada pagar. Dan pada kedua-dua pagar tersebut terdapat banyak pintu. Kiri kanan banyak pintu. Dan tiap-tiap pintu itu ada tabir, ada langsi. Yang sangat tipis dan halus. Perumpamaan siratal mustaqim di atas muka bumi bagikan satu jalan yang lurus, macam highway. Di kiri kanan highway itu ada dinding, ada pagar. Dan setiap pagar itu banyak pintu-pintu yang terbuka, yang ditutup hanya dengan langsir atau tabir yang tipis. Di atas pintu atau di atas siratal mustaqim itu ada penyeru yang menyeru, yang memanggil. Hai sekalian manusia, masuklah kamu di jalan yang lurus ini, highway ini. Jangan kamu menyeleweng, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Walaupun pintunya terbuka, yang hanya
ditutup dengan tabir yang tipis. Jangan melencong. Dan ada pula penyeru yang berada di atas jalan itu, yang jika orang yang lalu ingin memasuki atau membuka tabir yang tipis, lalu dia berkata, "Waihak, celaka engkau. Jangan kamu buka tabir yang tipis itu. Jangan kau buka. Bila kau buka, kau akan terjerumus ke dalamnya." Jalan yang lurus itu, highway itu adalah Islam, kata Nabi. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Dua pagar di kiri dan kanan itu adalah batasan-batasan Allah, yaitu apa yang dilarang oleh Allah. Pintu-pintu yang terbuka semuanya adalah larangan-larangan Allah. Pintu judi, pintu zina, pintu rasuah, pintu mengumpat, pintu fitnah, pintu berjudi, pintu durhaka pada mak bapak terbuka. Penyeru yang memanggil dari pintu itu adalah kitabullah. Yang suruh mengajak tadi, masuklah ke jalan yang lurus ini, itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan penyeru yang berada di atas jalan itu ialah peringatan daripada Allah yang terdapat pada setiap hati Muslim, yaitu hati kecil. Itu sebabnya setiap kita akan berzina, minum arak, berjudi. Sebenarnya hati kecil kita tak dapat dibohongi. Dia tak suka sebenarnya. Cuma nafsu kita yang mendorong. Akhirnya berjudi, berzina, minum arak, durhaka pada mak bapak. Hati kecil sebenarnya tak suka. Yes. Hadis Hasan Sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, sekarang penjelasan lanjut. Yang untuk hadis namanya syarah. Sebelum sampai syarah, kita buat sedikit mukaddimah. Seperti Ustaz sebutkan tadi, bangsa Arab sudah menjadi budaya mereka banyak tamsilan, banyak perumpamaan. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Orang yang diberi kitab, bawa kitab itu ke mana dia pergi, ilir mudi. Tapi dia tidak mau berusaha untuk faham kitab. Tapi dia bawa ke mana-mana. Dia bagaikan keledai yang bawa kitab ke mana-mana. Tapi sedikit pun keledai tak faham dengan kitab yang dibawanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran pada ayat yang lain. Perumpamaan orang-orang munafik yang menyebut mereka telah beriman, tetapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Mereka tidak ubahnya bagaikan orang yang sedang berjalan di malam yang gelap, sedangkan hujan turun dengan lebat. Lalu memancarlah kilat sekali-sekala. Ustaz, ulangi. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang munafik.
Mereka tak ubahnya seperti orang yang berjalan di malam yang gelap gulita, ditimpa oleh hujan yang sangat lebat, bunyi guruh yang kuat, mereka tutup telinga. Bila ada pancaran cahaya dalam kegelapan, mereka melangkah semampu yang boleh sesuai dengan cahaya yang menyinari. Bila hilang cahaya, mereka berhenti. Bila ada cahaya lagi, mereka berjalan lagi. Perumpamaan tersebut untuk orang-orang munafik yang terhadap Al-Quran, bila sesuai dengan selera mereka, mereka ikut. Itu maksudnya, bila nampak cahaya, nampaknya tak bahaya, mereka melangkah. Bila gelap balik, mereka berhenti. Begitulah sikap orang-orang munafik. Mana-mana kandungan Quran yang sesuai dengan selera, dengan nafsu, mereka ikut. Mana yang tak sesuai, mereka tak mau ikut. Begitu perumpamaan Allah pada ayat-ayat awal dari surat Al-Baqarah, dari ayat 8 hingga ayat 20. Apakah kita termasuk dalam golongan itu? Kalau termasuk, konform, munafik maknanya. Dia percaya Quran, tapi mana-mana ajaran Quran suruh tutup aurat, dia ragukan. Tak mau ikut. Pembagian harta pusaka, anak laki-laki dapat double dari anak perempuan, tak mau ikut. Quran dia percaya. Mana yang sesuai dengan selera dia ikut. Munafik. Lihat betapa perlunya kita faham Al-Quran, tafsir Quran. Dan banyak lagi. Dan banyak lagi perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan titian Siratal Mustaqim di akhirat dengan titian Siratal Mustaqim di dunia. Di mana kalau Ustaz boleh singkatkan, ringkaskan, ini dia. Lihat muka surat 244. Ringkasan tamsilan atau perumpamaan itu, Siratal Mustaqim ialah jalan yang lurus, yang di kiri kanan ada pagar. Pada pagar terdapat banyak pintu yang terbuka. Pintu-pintu tersebut hanya ditutup dengan tabir tipis. Pada pangkal jalan yang lurus terdapat penyeru. Dan di atas jalan yang ada juga ada penyeru. Apa maknanya Pak Ustaz? Ini dia. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Alhamdulillah. Semua kita sudah beragama Islam. Itu dia jalan yang lurus. Dan dua pagar di kiri dan kanan itu adalah batasan-batasan Allah. Batasan Allah maknanya segala yang diharamkan oleh Allah. Itu di pagar kiri dan kanan. Rasuah, berzina, minum arak, berjudi, durhaka pada mak bapak, itu pagar. Jangan kita langkah pagar itu. Itu maknanya. Dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Pintu yang terbuka hanya ditutup dengan tabir yang tipis. Terbuka senantiasa. Penyeru di pangkal Siratal Mustaqim itu adalah Al-Quran. Yang menyuruh, jalan luruslah kamu, jangan kamu menyimpang.
Jika menyimpang kamu binasa. Dan penyuruh di atas jalan pula adalah peringatan Allah yang terdapat pada setiap hati kecil orang Islam. Hati kecil memang sesuatu yang tak boleh dibohongi. Dia berzina, hati kecilnya tahu zina itu haram. Tapi karena ikut hawa nafsu, sebagaimana yang kita jelaskan malam tadi, syahwat ini, nafsu yang berlebih-lebihan, yang paling berbahaya ada 6. Pertama, wanita. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, harta. Yang keempat, kenderaan mewah. Yang kelima, binatang ternakan. Dan yang keenam, sawah ladang atau kebun. Semuanya ada urutan. Yang paling berbahaya adalah wanita. Bukan ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Lihat pelajaran malam tadi. Terpedaya karena syahwat. Yes. Nah, sekarang kita mula jelaskan bahagian demi bahagian. Di kiri kanan jalan yang lurus itu ada pagar. Apa maksud pagar? Pagar itu maksudnya hududallah. Batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah pula maknanya perkara-perkara yang Allah haramkan. Izinkan Ustaz jelaskan secara bebas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba dengar baik-baik. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatul lil kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia ini adalah syurga bagi orang-orang kafir. Mengapa orang-orang beriman dunia ini dikatakan oleh Nabi bagaikan penjara? Betul tak penjara? Jika seseorang berada di dalam penjara, betul tak pergerakan mereka sangat terbatas? Depan ada dinding, belakang ada dinding, kiri, kanan, atas, sehingga pergerakan mereka terbatas. Dinding-dinding itu adalah perkara yang Allah haramkan. Nak makan, silakan makan dalam penjara. Jangan makan yang haram. Ingin apapun, ada batasannya. Itu maksudnya dinding. Itu sebabnya dikatakan dunia ini penjara bagi orang beriman. Bagi orang kafir, dunia ini syurga bagi mereka. Sebab bagi mereka tidak ada pantang larang. Mau makan, makan saja asal sedap. Halal ke, haram ke, tak kisah. Itu sebabnya. Orang-orang yang beriman bila bawa troli masuk supermarket, sebelum memasukkan barangan yang dia ingin beli, dia lihat dulu ada tak tanda halal. Dia lihat dulu konten, apa kandungan barangan di dalamnya, ada tak unsur-unsur yang haram. Yes, mukmin macam itu. Tapi yang pakai ambil saja, itu sebenarnya orang kafir punya sifat. Berapa banyak orang Islam juga punya sifat seperti itu. Asal sedap saja. Orang beriman tak macam itu. Kita teruskan. Pada pagar terdapat banyak pintu yang terbuka, yang hanya ditutup dengan tabir yang tipis. Apa pula maknanya, Pak Ustaz?
Nabi menjelaskan dalam hadis, banyak pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Pintu zina, pintu judi, pintu rasuah, dan. Terbuka. Kalau ada tabir penutup pun tipis sangat. Yang apabila dibuka saja manusia akan terjerumus. Mengapa dikatakan hanya ditutup dengan tabir yang tipis? Sebab kesempatan untuk melakukan dosa-dosa itu terbuka luas bagi orang yang mengingininya. Orang yang menginginkannya terbuka luas. Bukan ditutup dengan tembok yang tebal. No. Tipis saja. Pintu itu juga digambarkan hanya ditutup dengan tabir yang tipis. Ini seolah-olah ingin menyatakan bahawa manusia tidak perlu bersusah payah untuk membolehkan mereka terlibat dengan dosa dan maksiat. Kecuali orang yang mendapat perlindungan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah pelihara. Okey, itu tentang pintu-pintu yang ditutup dengan tabir yang tipis. Adapun penyeru pada pangkal jalan yang lurus itu adalah kitabullah. Maknanya, dalam hidup ini bila kita ingin berada di atas siratal mustaqim, kita hendaklah ikut Al-Quran. Bila kita ikut Quran dalam hidup di dunia ini, confirm kita berada di atas siratal mustaqim. Cuma mustahil tidak ikut Quran bila tidak berusaha memahami Al-Quran. Alhamdulillah semalam Ustaz dah selesai mengedit untuk dicetak segera juz 8 dan 9 dari Al-Quran, tafsir Al-Furqan. Yang ada kan 1 sampai 7 dan 30. 8 dan 9 sudah selesai diedit, insya-Allah akan dicetak dalam masa dekat. Sempat insya-Allah sebab kita sekarang ini sudah berada pada penghujung juz yang kelima. Ada 6, ada 7 lagi. Itu sebabnya Ustaz tak bosan-bosan untuk mengulangi. Kewajiban kita terhadap Quran ada 5. Iman pada Quran. Tilawatuhu, baca dengan tajwid yang betul. Yang ketiga, al-fahmu bihi, memahami isi kandungan Quran, iaitu tafsirannya. Baru yang keempat, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang kelima, sebar-sebarkannya kepada orang lain. Ini sebagaimana firman Allah menyebut tentang siratal mustaqim ini adalah Al-Quran. Lihat ayat 153 surat Al-An'am. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Bahwasanya yang kami perintahkan itu adalah jalanku yang lurus. Ini perintah Allah. Ini yang kita minta minima 17 kali dalam sehari. Dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Maka ikutilah dia, yakni jalan yang lurus itu. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini dia.
Di pagar kanan dan kiri penuh dengan pintu-pintu yang bertabir dengan tiap tabir yang tipis. Jangan masuk. Jangan kamu ikuti jalan-jalan itu. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yaitu jalannya yang lurus. Adapun penyeru di atas jalan itu adalah peringatan Allah yang ada dalam hati setiap Muslim. Jangan kamu masuk, kata hati. Jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum arak, jangan durhaka. Hati kecil itu melarang sebenarnya. Tapi karena orang berkenaan terlalu ikut hawa nafsu, akhirnya dia masuk juga. Terjadilah maksiat. Gerak-gerik dan tingkah laku manusia sangat berkaitan rapat dengan hatinya. Semua kita tahu. Itu sebabnya kata Nabi, "Inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu." Di dalam tiap diri manusia ada seketul daging. Bila seketul daging itu elok, maka elok seluruh tubuh. Bila seketul daging itu rosak, rosak seluruh tubuh. Seketul daging itulah yang dipanggil dengan hati. Jadi memperbaiki hati sangat mustahab. Hati kecil senantiasa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Cuma manusia yang terlalu ikut hawa nafsu, dia tak mau dengar nasihat hati kecil. Mungkin inilah sebabnya mengapa zikrul qalbi, yaitu zikir hati, adalah lebih afdal daripada zikrul lisan. Ustaz pernah sebut, zikir ada 3 jenis. Zikir yang paling rendah martabatnya adalah zikrul lisan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lidah. Tapi hatinya tak faham apa yang dia sebut. Dia sebut itu macam burung kakak tua, burung tiung. Ucap salam, selamat pagi, selamat petang. Tapi dia sendiri tak tahu apa makna selamat pagi, selamat petang. Assalamualaikum. Dia juga boleh baca surat Al-Fatihah. Burung kakak tua juga boleh baca surat Al-Ikhlas. Tapi dia tak faham. Oleh sebab itu bila manusia sebut, baca, tak faham, itu maknanya hanya zikrul lisan. Yang lebih tinggi namanya zikrul qalbi. Zikir hati. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha keras siksaannya jika kita melakukan dosa. Ingat. Itu sebabnya zikrul qalbi lebih tinggi derajatnya daripada zikrul lisan. Nah, ada lagi zikir yang lebih tinggi dari 2 zikir itu. Dia adalah kombinasi dari 2 zikir pertama dan kedua, dipanggil dengan zikrul amal. Zikrul amal yaitu Quran yang dia sudah baca dengan lidahnya. Quran yang dia fahami tafsiran dalam hatinya. Lalu dia amalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini zikir yang paling tinggi. Karena memiliki zikir inilah
Akhirnya umat Islam pada zaman awal walaupun dari sudut kuantiti bilangannya kecil, tapi cukup digeruni oleh superpower zaman itu, yaitu Rom dan Parsi. Dua superpower zaman itu. Rom itu di Eropa, Parsi itu di Iran. Dua-duanya kafir, sangat gerun dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang berada di Madinah. Mengapa mereka gerun? Karena Nabi Muhammad dan para sahabat sangat patuh dengan ajaran Allah yang ada dalam Quran, sangat patuh dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hari ini apabila umat Islam sudah mula berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi, tidak ada jenis kafir pun yang berani. Sebabnya hari ini kita lihat perkembangan Islam, statistik umat Islam semakin berkembang, semakin berkembang. Tidak mustahil 30 tahun yang akan datang. 30 tahun yang akan datang. Tidak mustahil menurut statistik. Agama Islamlah agama yang terbanyak di atas muka bumi. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira ini yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustaz ikuti dengan menjawab beberapa soalan. Pak Ustaz, bolehkah kita jamak di rumah sekembalinya kita dari safar? Dan apa pula makna itmam, makna tamam? Okey. Pada Ustaz dikirim satu video dari Al-Fadil Abu Anas. Kata beliau, seseorang yang balik daripada safar, traveling, masuk sudah waktu zuhur, lalu karena sebab-sebab tertentu, dia berniat ketika itu untuk jamak zuhur dengan asar sesampainya di rumah. Pertanyaan, boleh tak orang tersebut sesampainya di rumah jam 5 petang umpamanya, lalu dia buat jamak zuhurnya dan asarnya di rumah yang dia tidak buat tadi dalam perjalanan? Jawabnya boleh. Tapi dengan syarat jamak saja. Namanya jamak takhir. Buat zuhur 4 dan asar 4 secara tamam. Apa makna tamam, Pak Ustaz? Begitu jawaban Al-Fadil Dr. Abu Anas. Ustaz setuju dengan jawaban beliau, hukumnya boleh. Cuma tidak boleh qasar. Qasar maknanya memendekkan. Jangan buat zuhur 2, lalu asar 2. Padahal kita sudah sampai di rumah. Mengapa tak boleh 2? Sebab keringanan qasar itu sudah berakhir sebab kita dah sampai di rumah. Lain halnya bila kita balik dari Singapura ke KL. Taruhlah sampai dinilai jam 5 petang. Kita buat dinilai
Zuhur 2, asar 2. Boleh? Sebab apa? Kita belum sampai ke destinasi. Belum sampai KL. Tapi bila jam 5 itu kita sudah berada di KL, di rumah, mesti buat tamam. Zuhur 4, asar 4. Nah, pertanyaan apa makna tamam, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, istilah yang sebenar adalah itmam, bukan tamam. Itmam. Itmam maknanya lawan dari qasar. Salat 4 rakaat, zuhur, asar, isya, dilakukan lengkap 4 rakaat, itu namanya itmam. Kita panggil juga tamam, juga boleh insya-Allah. Makna itmam adalah lengkap 4 rakaat, lawan dari itmam adalah qasar, yaitu 2 rakaat. Hanya saja sebagai tambahan. Bila kita ingin buat jamak takdim, tertib adalah menjadi syarat. Umpamanya kita sampai dinilai jam 3 petang, kita mesti buat zuhur dulu, kemudian buat asar. Itu namanya jamak takdim. Dua-dua. Mengapa dua-dua? Karena kita belum sampai ke destinasi atau ke rumah. Boleh buat. Tapi mesti tertib, zuhur dulu, kemudian asar. Tapi untuk jamak takhir, kita boleh dua. Boleh dua cara. Sesampainya ke destinasi, kita belum buat zuhur dan asar. Umpamanya berangkat daripada KL menuju ke JB. Kita tidak buat salat dalam perjalanan. Tapi kita buat setelah sampai di JB. Masuk waktu asar dah jam 5, 5:30. Nah, ketika itu urutan tertib salat tidak jadi wajib. Kita boleh buat asar dulu, kemudian setelah selesai asar 2 rakaat, karena kita JB itu bukan negeri kita, kita buat 2 asar, kemudian kita buat 2 zuhur, boleh. Itu untuk jamak takhir. Jamak takhir kita boleh buat 2 pilihan. Kita tidak buat zuhur dulu, baru asar, sesampainya di JB, boleh. Itu maknanya ikut urutan, zuhur dulu, baru asar. Tapi untuk jamak takhir seperti itu, kita buat asar dulu, karena itu yang punya waktu ketika itu, kemudian kita buat zuhur, kemudian juga boleh. Tapi untuk jamak takdim, no choice. Mesti tertib. Malah kalau Ustaz boleh menambah sedikit. Ustaz ada buat buku yang Ustaz namakan dengan salat atau panduan salat musafir. Kita berangkat dari rumah umpamanya jam 2. Nak pergi ke Penang, nak pergi ke Singapura. Berangkat dari rumah. Jam 2.
untuk menuju ke KLIA. Karena pesawatnya jam 3. Kita pergi umpamanya jam 1:30. Dah masuk waktu zuhur. Kita boleh buat jamak takdim di rumah lagi. Tapi dengan syarat mesti itmam. Zuhur 4, kemudian kita teruskan dengan asar 4 rakaat. Padahal ketika itu baru jam 1:30 atau jam 2. Boleh. Dalam perjalanan jangan fikirkan lagi tentang asar kita. Sebab kita dah buat. Ini akan berangkat. Kalau pertanyaan tadi setelah balik. Lihat pentingnya ilmu. Dengan adanya ilmu membuat segala-galanya jadi mudah. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, ini satu lagi pertanyaan. Sekiranya seseorang yang memulakan salat terlupa membaca Al-Fatihah selepas membaca doa iftitah, terus membaca surah umpamanya Wadduha atau Qul ya ayyuhal kafirun, Allahu akbar, baca doa iftitah wajjahtu wajhiya atau Allahu akbar kabira atau doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Begitu selesai langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Tak baca Al-Fatihah. Ini pertanyaannya. Soalan ini dari cikgu saya, Pak Ustaz, kata yang bertanya. Sekiranya seseorang yang memulakan salat terlupa baca Al-Fatihah, selepas membaca doa iftitah langsung terus membaca surah dan rukuk, lakum dinukum waliyadin, langsung rukuk. Kemudian teringat, adakah memadai dengan menambah 1 rakaat atau salat itu batal dan perlu diulang semula? Pencerahan mengenai kedudukan hukum berserta dalil sangat dihargai, Pak Ustaz. Jazakallahu khairal jaza. Okey. Bila situasinya seperti yang ditanya, kita teringat dalam keadaan kita sedang rukuk atau setelah i'tidal atau sedang sujud, baru teringat, ya Allah, aku belum baca surat Al-Fatihah tadi pada rakaat yang pertama. Pertanyaannya, bolehkah dia menambah 1 rakaat lagi? Atau salatnya batal? Ini jawabannya. Jangan batalkan salat. Salat Anda tidak batal. Asalkan Anda tambah 1 rakaat yang Anda tadi terlupa membaca surat Al-Fatihah. Bila ditanya mengapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Itu sebabnya membaca surat Al-Fatihah adalah rukun. Rukun salat. Rukun maknanya mesti dibuat. Apalagi ketika salat sendirian. Membaca Al-Fatihah adalah rukun. Itu sebabnya rakaat yang pertama tadi dianggap tidak sah karena tidak baca Al-Fatihah. Untuk itu, kata Nabi, tambah
1 rakaat. Kalau zuhur 4 rakaat, buat menjadi 5 rakaat. Karena rakaat pertama tidak sah karena ketiadaan surat Al-Fatihah. Jangan dibatalkan, terus naik nanti ke rakaat yang pertama, anggap rakaat itu naik ke rakaat yang kedua, anggap rakaat itu sebagai rakaat yang pertama, baca lengkap Al-Fatihah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladdallin, amin. Baca surah yang kita mampu baca. Bila dah rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, naik lagi, jangan duduk. Sebab bagi kita, rakaat yang kedua tadi itu adalah kedudukannya rakaat yang pertama. Kemudian buat seperti biasa. Kemudian sebelum salam, sunat hukumnya sujud sahwi. Karena kita terlupa baca surat Al-Fatihah yang telah pun kita ganti. Demikian jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat difahami. Sekali lagi, jangan dibatalkan. Salatnya sah. Cuma jumlah rakaatnya menjadi 5. Karena rakaat pertama tidak dianggap sah karena ketiadaan surat Al-Fatihah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka adalah sebaik-baik teman. Ya Allah, ya Tuhan kami telah belajar pada hari ini perumpamaan titian siratal mustaqim di dunia. Kami sudah faham, ya Allah, terhadap perumpamaan tersebut. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk senantiasa memenuhi panggilan kitab-Mu Al-Quranul Karim yang mengajak supaya kami senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus di atas muka bumi adalah Islam. Kami bersyukur, ya Allah, karena kami telah mendapat hidayah sehingga memeluk agama Islam. Demikian juga anak-anak dan cucu cicit kami. Tapi pada masa yang sama, di kiri kanan jalan yang lurus ada pagar. Dan pagar itu adalah segala yang Engkau haramkan. Pada pagar kiri dan kanan banyak pintu-pintu yang terbuka, yang hanya ditutup dengan tabir yang tipis. Kami dilarang untuk menyingkap apalagi sampai masuk pintu-pintu tersebut. Sebab itu semua adalah pintu dosa dan maksiat. Oleh sebab itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk senantiasa mendalami ilmu-ilmu agama, khasnya yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Sebab dengan hanya demikian, kami akan terhindar daripada kesesatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.